Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Miftahus Sholihah, NIM 200210204097 dari kelas E, Universitas Jember. Di sini saya akan melakukan praktikum dengan judul kegiatan bidang miring. Tujuannya yang pertama untuk mengetahui prinsip kerja bidang miring. Yang kedua, untuk menentukan keuntungan mekanisme pada bidang miring. Yang ketiga, untuk menjelaskan keuntungan dan kerugian penggunaan bidang miring. Yang keempat atau yang terakhir, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pada bidang miring. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum bidang miring yaitu timbangan, penggaris, neraca pegas, beban, busur derajat, dan kit bidang miring. Untuk langkah prosedur yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan terlebih dahulu, mulai dari timbangan, penggaris, neraca pegas, beban 1 dan beban 2, busur derajat, dan kit bidang miring. Langkah yang kedua yaitu timbang beban 1, beban 2, dan gabungan beban 1 dan 2. Berat beban 1 200 gram. Berat beban 2 250 gram. Dan untuk gabungan berat beban 1 dan beban 2 yaitu 450 gram. Kemudian mengukur tinggi, panjang lintasan, dan besar sudut pada bidang miring. Panjang lintasan yaitu 64 cm. Tingginya 16 cm. Untuk besar sudut 16 derajat. Dan jangan lupa mencatat hasil ukurannya. Kaitkan neraca pegas dengan beban 1 tanpa melewati lintasan bidang miring. Dengan skala 2 Newton. Selanjutnya melewati lintasan bidang miring dengan skala 1,3 Newton. Dan jangan lupa mencatat hasil pada tabel pengamatan. Kaitkan neraca pegas pada beban yang kedua tanpa melewati lintasan bidang miring. Dengan skala 2,5 Newton. Melewati lintasan pada bidang miring. Dengan skala 1,6 Newton. Dan jangan lupa mencatatnya. Selanjutnya kita gabungkan beban 1 dan beban 2 tanpa melewati bidang miring. Dengan skala 4,5 Newton. Kemudian melewati bidang miring, lintasan bidang miring.
dengan skala 2,5 Newton. Langkah yang ketiga yaitu menambah ketinggian pada bidang miring. Jangan lupa mengukur ketinggiannya. Dengan tinggi 19,3 cm. Lalu mengukur sudutnya. Dengan sudut 20 derajat. Kemudian mengaitkan neraca pegas pada beban 1 tanpa melewati lintasan bidang miring. Dengan skala 2 Newton. Selanjutnya melewati lintasan pada bidang miring. Dengan skala 1,5 Newton. Lakukan hal yang sama seperti pengukuran skala neraca pegas pada beban 1. Pengukuran beban 2. Dengan skala 2,5 Newton. Dengan skala 1,8 Newton. Gabungan beban 1 dan beban 2. Dengan skala 4,5 Newton. Dengan skala 3,2 Newton. Lakukan hal yang sama pengukuran beban pada neraca pegas dengan menambah ketinggian bidang miring. Dan jangan lupa mengukur ketinggiannya. Dengan tinggi 26,3 cm. Dan sudutnya 26 derajat. Kemudian kaitkan neraca pegas dengan beban 1 tanpa melewati lintasan.
dengan skala 2 Newton dengan melewati lintasan dengan skala 1,7 Newton, dan jangan lupa untuk mencatatnya. Kemudian kaitkan neraca bekas pada beban 2. Tanpa melewati lintasan dengan skala 2,5 Newton. Selanjutnya dengan melewati lintasan bidang miring dengan skala 2 Newton. Jangan lupa untuk mencatatnya. Kemudian kaitkan neraca bekas pada beban 1 dan beban 2 tanpa melewati lintasan dan melewati lintasan pada bidang miring. Tanpa melewati lintasan bidang miring dengan skala 4,5 Newton. Selanjutnya melewati lintasan pada bidang miring dengan skala 3,5 Newton. Dan jangan lupa untuk selalu mencatatnya. Langkah tadi merupakan cara mengukur beban pada bidang miring. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.